Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik anak soleh dan soleha Pak Henry. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang ke-15. Jadi pelajaran hari ini adalah materi yang ke-15. Nah, materi ke-14 kemarin itu sudah materi akhir dari pelajaran bab ini. Jadi yang materi ke-15 ini adalah materi yang biasanya dikeluarkan pada saat ujian nasional atau USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Jadi materinya hari ini adalah tiga bangun, yaitu tentang nanti kubus. Ini materi yang selalu ada pada saat ujian sekolah berbasis nasional. Balok dan tabung. Nah, 3 bangun ruang inilah yang menjadi langganan dari soal-soal ujian sekolah berbasis nasional tentang kubus, balok, sama tabung. Itu aja soalnya hampir tiap tahunnya ya. Kalian perhatikan aja di setiap soal-soal tryout, semua materinya tentang kubus, balok, dan tabung kan. Jadi materi ini wajib kalian hafalkan rumus-rumusnya baik dari volume maupun luas permukaannya. Wajib. Oke, ini wajib hafal. Wajib dihafalin. Oke. Jadi pelajaran hari ini yang pertama adalah tentang kubus dulu. Oke. Kubus bentuknya yang seperti ini. Yang bentuknya tuh terbentuk dari sebuah persegi, semuanya sama ya. Kalau kubus tuh ukurannya semuanya sama, itu yang harus kalian ingat ya. Dia tidak ada yang berbeda, semuanya sama semuanya, nggak ada yang berbeda. Oke, gambar Bapak nggak terlalu bagus, harap maklum ya. Misalnya ini 10 cm, maka semuanya rusuknya ini semuanya 10 cm. Seperti itu ya. Ini untuk si kubus. Nah, kalian wajib hafal 2 rumus ini. Yang pertama adalah volumenya, V-nya. Rumusnya adalah R kali R kali R. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Gitu ya. Ini wajib hafal rumusnya. Ini rumus yang pertama harus kalian hafalin. Yang kedua adalah rumus luas permukaannya. Gitu ya. Rumus luas permukaannya adalah 6 dikali S dikali S. Oke, 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, untuk sisinya itu sama nilainya dengan rusuknya, itu sama-sama 10 nilainya nak ya. Wajib dihafalkan. Ini untuk rumus yang ubus ada 2. Oke, next yang kedua, balok. Balok juga selalu keluar pada saat ujian sekolah berbasis nasional. Jadi wajib kalian hafalkan. Bentuk balok seperti ini. Dia nampak aja kok bedanya. Nah, dia lebih panjang. Oke. Nampak kan bedanya ya daripada si kubus. Kalau kubus tuh ukurannya sama semua. Kalau ini enggak. Dia ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Yang ini namanya P, yaitu panjang. Ini L lebar, ini adalah T tinggi. Gitu, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Misalnya yang ini adalah 10 cm panjangnya. Lebarnya misalnya 4 cm. Tingginya 3 cm. Oke, gitu ya. Jadi ukurannya tuh beda-beda. Nah, untuk rumus volumenya yang wajib kalian hafalin adalah P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah volume balok. Ini berkali-kali keluar pada saat tryout, jadi diwajib dihafalkan. Pak Henry rangkum ini untuk materi yang tryout pada umumnya sama ujian sekolah berbasis nasional. Untuk luas permukaannya, rumusnya lumayan panjang, yaitu 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, ini sudah Pak Henry jelaskan juga di materi-materi sebelumnya, di video-video sebelumnya. Masing-masing nih, ada tentang volumenya, ada luas permukaannya, masing-masing sudah Pak Henry jelaskan. Gitu ya. Ini wajib hafal juga, semuanya wajib dihafalkan ini. Sudah 4, yang ketiga berarti tentang apa lagi?
tabung. Ini materi-materi yang selalu keluar. Jadi ini wajib hafal. Oke, nah ini tabung ya. Ini adalah jari-jari tabungnya. Ini adalah tinggi tabungnya. Gitu ya. Ada jari-jari, ada tinggi tabung. Nah, untuk jari-jarinya ini ada yang kelipatan 7, ada juga yang bukan kelipatan 7 gitu ya. Untuk tinggi tabung tergantung dari soalnya. Jadi perhatikan jari-jarinya. Jadi V yang kita gunakan itu ada yang 22/7 atau 3,14. Tergantung dari jari-jari dari si tabung itu. Gitu ya. Tergantung jari-jarinya. Kalau dia kelipatan 7 pakai 22/7, kalau bukan pakai 3,14 gitu ya. Untuk volume tabung, rumusnya adalah V kali R kali R kali T. Nah, Pi kali R kali R kali T atau luas lingkaran kali tinggi. Ini wajib dihafalkan. Untuk tabung, sama luas permukaannya juga wajib dihafalin. Luas permukaan tabung adalah 2 kali V kali R dikali dalam kurung R tambah T. Nah, ini wajib dihafalin. So, ada total 6 rumus yang anak-anak wajib hafalin. Ini wajib ya, karena selalu keluar pada saat ujian nasional atau ujian sekolah berbasis nasional. Kubus, balok, tabungnya ini aja keluar. Entah dia tanya volumenya atau luas permukaannya, entah dia nanya volume atau luas permukaan. Ya gitu kita nggak tahu tuh. Yang penting kalian wajib hafalin 6 rumus ini untuk mengerjakan soal-soal tryout maupun ujian sekolah berbasis nasional gitu ya. Jadi materi 15 ini adalah materi wajib untuk bangun ruang. Wajib hafal 6 ini. 6 rumus ini wajib dihafalkan karena untuk kebaikan kalian ke depannya untuk mengerjakan soal-soal. Karena soal-soal ini kalau kalian bisa ngerjakannya, yaitu wajib harus tahu rumusnya dulu. Seperti itu ya. Oke, baik. Di sini Pak Henry bantu ajarin kembali. Misalnya untuk yang kubus itu ya kita jawab ya soal-soal yang tadi ya. Kita jawab dari soal yang pertama tentang kubus dulu. Nah, misalnya ditanya volumenya. Tulis dulu rumusnya. R kali R kali R. Untuk yang kubus ini ya, nak ya. Perhatikan R-nya berapa di sini nilainya? 10. Berarti 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 kali 10 berapa tuh? 1000. Satuannya apa nih? Sentimeter kubik. Nah, ini perhatikan. Kalau volume satuannya sentimeter kubik. Sekarang untuk luas permukaannya seperti apa Pak Henry? Ayo kita kerjakan. Luas permukaan kubus rumusnya 6 kali S kali S. 6 dikali, perhatikan di sana S-nya berapa nak? Sisi kali sisi. Sisinya bentuk persegi ya. Sisi dan rusuknya sama, ukurannya sama-sama 10. Jadi 10 kali 10. 6 kali 10, 60. 60 kali 10, 600 cm persegi. Gitu. Jadi bedain kalau volume pangkat 3, kalau luas permukaan pangkat 2. Bisa ya dibedain ya untuk kubus sama balok. Untuk volume sama luas permukaan ya rumusnya ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang kedua yaitu tentang kubus ya. Kubus. Sekarang yang kedua adalah tentang balok. Ayo kita kerjakan tentang baloknya tuh ukurannya sudah ada ya. Kita tulis rumusnya V sama dengan P kali L kali T. Gitu ya. Tulis angka-angkanya, panjangnya 10, lebarnya 4, tingginya 3. 10 kali 4, 40. 40 kali 3, 120 cm kubik. Seperti ini ya nak ya. Oke, untuk volumenya sudah bisa. Kita lanjutkan ke luas permukaan dari baloknya. Kita tulis dulu rumusnya, panjang banget tuh rumus luas permukaannya ya, dihafalin ya. 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Seperti itu ya, panjang lumayan. 2 kali panjang kali lebar. Lihat di sana panjangnya berapa? Lebarnya 4, 10 kali
4. Tambah panjang kali tinggi 10 kali 3. Tambah lebar kali tinggi, yaitu 4 kali 3. Jadi disesuaikan angka sama rumusnya. 2 dikali dalam kurung 10 kali 4, 40. Dikalikan dulu ini ya. 10 kali 3, 30. 4 kali 3, 12. Nah, seperti ini dia. 2 dikali dalam kurung. Ini kamu tambahin dulu semuanya. 40 tambah 30 tambah 12. 40 tambah 30 itu 70 tambah 12 jadinya adalah 82. 2 kali 82 hasilnya adalah 164 cm persegi. Nah, seperti ini cara ngerjakan volume maupun luas permukaan kubus dan balok. Sudah kita pelajarin ini, udah Bapak ajarin kemarin waktu di sekolah maupun di video pembelajaran Bapak, diperhatikan baik-baik ya. Oke, sekarang pengen dicontohkan lagi yang tabungnya. Yang tabung, oke? Sekarang kita kerjakan yang tabung. Untuk tabung, nanti ada 2 jenis gambarnya. Tergantung dari jari-jarinya. Gitu ya. Kalau jari-jarinya ini kelipatan 7, misalnya di sini 7 jari-jarinya. Dan tingginya misalnya di sini 10 cm. Oke, sekarang untuk mencari volumenya yang ini, kita pakai V yang berapa ini, Nak? 22/7. Nah, rumus volumenya apa tadi? V kali R kali R kali T. Pi-nya 22/7, kali jari-jarinya 7, kali 7, kali tingginya 10. Seperti itu ya. Oke, next berikutnya, ini bisa kita coret dulu. 1, gitu ya. 22 kali 1, 22. 22 kali 7, 154. 154 kali 10, jawabannya 1540 cm kubik. Nah, ini untuk volume dari tabung ini dengan jari-jari 7, tinggi 10 cm. Nah, gimana cara mencari luas permukaannya? Dihafalin tadi rumusnya apa? 2 kali V kali R dikali dalam kurung R tambah T. Seperti ini. 2 dikali 22/7 kali 7 dikali dalam kurung lagi R-nya 7 tambah T-nya 10. Nah, 2 kali 22/7 kali 7 dikali berapa nih 7 tambah 10-nya? 17. Sekarang saatnya kita coret. 7 bagi 7 1 ya. Nah, seperti ini. 2 kali 22 44 kali 1 44 kali 17. Kita kalikan dulu. 4 kali 7 28, simpan 2. 4 kali 7 28 tambah 2 jadinya 30. 1 kali 4 4, 1 kali 4 4. Tambahkan 8 4 7. Jadinya jawabannya 748 cm persegi. Seperti ini untuk mencari luas permukaan dari tabung. Gitu anak-anak ya. Oke. Bisa dipahami penjelasan dari Pak Henry? Insya Allah bisa ya. Jadi diingat baik-baik cara mengerjakannya, jangan sampai salah menghitungnya. Itu aja pesannya Pak Henry ya. Oke, untuk misalnya jari-jarinya yang Pak gimana dong? Yang keempat misalnya ya tentang tabung masih. Tapi ini jari-jarinya yang bukan kelipatan 7. Oke, misalnya di sini jari-jarinya adalah 10 ya. 10 cm. Tingginya misalnya berapa dong tingginya? 20 cm deh tingginya. Baiklah, sekarang kita kerjakan dari volumenya dulu. Tulis dulu rumusnya, V kali R kali R kali T. Gitu ya. Ini V-nya, ingat ya, pakai 3,14. Jangan sampai salah ya. Oke, yuk kita kerjakan. 3,14 kali R 10 kali 10. Tingginya berapa sekarang di sini? 20. Oke, ingat ini ubah dulu menjadi 314/100. Ini diubah, jangan lupa nih, selalu Bapak ingatkan. Ini dikalikan dulu semuanya. Berapa hasilnya? 10 kali 10, 100. Atau gini aja biar gampang, 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Nah, baru tambahkan nolnya sebanyak 3. 1, 2, 3.
Gitu ya anak-anak ya. Paham? Insya Allah paham. Coret nolnya nih. Ada 2 ya yang bisa dicoret. Sisanya 314 dikali dengan 20. Jadi jawabannya 6.280 cm kubik. Gitu ya untuk mencari volumenya. Nah, sisa luas permukaannya. Untuk mencari luas permukaannya, tulis rumus dulu. Sudah ditulis begini, masukkan angkanya. 314 dikali R-nya 10 dikali R-nya berapa lagi? 10 tambah T-nya 22 dikali, ini ubah dulu menjadi 314/100 dikali 10 dikali 10 tambah 20 30. Nah, anak-anak, ini jangan lupa dikalikan dulu ininya, bentuk ininya. 10 kali 30 itu berapa? 300. Sekarang tinggal dicoret. Nah, 3 ini. Sekarang kita kali ya, 2 kali 314, 628. 628 kali 3. 8 kali 3, 24, simpan 2. 2 kali 3, 6, tambah 2 adalah 6 kali 3, 18. Jadi jawabannya 1884 cm persegi. Seperti ini anak-anak cara ngerjakannya. Baik yang kelipatan 7 maupun yang bukan kelipatan 7. Gitu ya. Bisa dipahami penjelasannya Pak Henry? Insya Allah bisa ya. Baik, sekarang anak-anak tugas ke-15 tentang kubus, balok, prisma, dan limas. Carilah volume dan luas permukaannya. Gitu ya. Jadi cari volume dan luas permukaannya. Dari yang pertama, kubus dulu deh Bapak bikin kan. Gambarnya jelek sekali ya. Harap maklum. Misalnya kubusnya di sini jari-jarinya adalah Bapak bikinkan 30 cm. Rusuknya 30 cm bukan jari-jarinya ya. Sekarang carilah volume dan luas permukaannya ya. Yang kedua balok. Ini balok sama ya. Tuh perintahnya sama, mencari volume dan luas permukaannya. Misalnya ini 25 cm. Terus yang ini misalnya 8 cm. Tingginya adalah berapa ya tingginya misalnya 10 cm. Oke. Udah nih ya. Yang ketiga tentang tabung. Oke, tentang tabung. Jari-jari tabungnya misalnya yang pertama ini adalah 14 cm. Tingginya misalnya 21 cm. Ini pakai V yang berapa dong? 22/7. Karena ini merupakan kelipatan 7 jari-jarinya. Yang keempat sekarang jari-jarinya yang bukan kelipatan 7. Misalnya 20 cm. Tingginya ini adalah berapa ya tingginya? Misalnya tingginya 40 cm. Ini berarti V-nya adalah 3,14. Nah, gitu anak-anak ya. Oke, ada 4 tugasnya, yaitu cari volume dan luas permukaan bangunnya ini. Karena ini adalah pelajaran yang biasa akan ada di ujian sekolah berbasis nasional. Wajib hafalkan rumus-rumusnya. Baik, Bapak cukupkan dulu ya. Sampai di sini, upload di Google Classroom seperti biasa.
GCR. Oke, Bapak akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.